Pada masa kerajaan, kehidupan raja dan ratu adalah hal yang mencuri perhatian publik. Kisah cinta mereka selalu menjadi sorotan siapapun. Namun ternyata, tidak selalu kisah cinta mereka indah dan berjalan mulus. Inilah kisah-kisah hidup para ratu yang jarang diketahui. Caroline Matilda menikah dengan dua pria sekaligus. Pada tahun 1766, putri Caroline Matilda yang berusia 15 tahun dipaksa menikah dengan seorang raja Christian ke-7 dari Denmark. Meskipun memiliki perbedaan umur yang hanya 2 tahun lebih tua darinya, namun Christian memiliki tingkah manja. Saat itu Christian masih kecil, dia bahkan tidak ingin menjadi raja, dan setelah beberapa hari pernikahannya, ia menyadari bahwa dia juga tidak ingin menikah. Alhasil, ia mulai bertingkah seperti bujangan dengan mabuk di jalan Copenhagen. Setelah menjadi Ratu Denmark, Caroline melahirkan seorang putra. Namun, mental suaminya masih belum stabil, juga malah semakin memburuk. Pada 1769, Johann Struensee, seorang dokter Jerman, datang dan menjadi kepercayaan terdekat Christian. Ia adalah sosok dokter muda yang tampan, dan dia juga orang pertama yang benar-benar mendengarkan Caroline. Setelah mendapatkan kepercayaan dari sang ratu, sang dokter menjadi kekasihnya dan mengubah ratu menjadi wanita yang tak kenal takut, mendesaknya untuk merebut kekuasaan, meyakinkannya bahwa hanya masalah waktu sebelum Christian kehilangan kewarasannya. Dengan persetujuan raja dan ratu, Struensee akhirnya mengambil alih negara itu dan mengubahnya menjadi negara absolut. Akibat ulahnya terjadilah kekacauan dan juga pemberontakan dengan kekerasan dan reformasi yang menghancurkan Denmark. Pada akhirnya, Caroline melahirkan putri dari Struensee. Karena perilaku yang tidak senonoh Struensee dan Caroline, musuh mereka merencanakan kudeta. Caroline dituduh berzina dan ditipu untuk mengakui perselingkuhannya dengan Struensee. Struensee akhirnya dieksekusi dan diasingkan. Sedangkan pada 1775, pada usia 23 tahun, Caroline meninggal karena demam berdarah. Catherine Howard. Pada tahun 1539, Catherine Howard tiba di istana berkat pamannya Thomas Howard yang merupakan Adipati Norfolk ketiga. Catherine menjadi dayang dari Permaisuri Anne dari Cleves. Karena berusia muda dan memiliki paras yang cantik, ia dengan cepat menarik perhatian Raja Henry ke-8. Henry dan Catherine dinikahkan oleh Uskup Edmund Bonner di Istana Oatlands pada 28 Juli 1540. Pernikahan mereka dilangsungkan secara terbuka pada 8 Agustus. Namun, pada musim semi 1541, Catherine mulai menjalin hubungan romantis dengan salah satu pejabat dekat raja, Thomas Culpeper. Culpeper memanggil Catherine "My Little Sweet Fool" di surat cintanya, dan Catherine sempat mempertimbangkan untuk menikah dengannya saat masih menjadi dayang dari Permaisuri Anne dari Cleves. Beberapa pihak sudah mengetahui tingkah Catherine saat masih tinggal di Lambeth. Mereka mulai menghubungi sang permaisuri untuk meminta sokongan sebagai ganti tutup mulut. Ketika masih tinggal di Lambeth, Catherine berbagi tempat tidur dengan Francis Derham. Mereka menjadi sepasang kekasih dan memanggil satu sama lain dengan sebutan suami dan istri, yang pada saat itu dianggap sebagai kontrak pranikah tidak tertulis. Cerita perilaku Catherine akhirnya terbongkar karena mantan-mantannya akhirnya dipanggil oleh Uskup Agung Canterbury, Thomas Cranmer. Mereka mengakui hubungan dengan Catherine ketika sebelum menjadi permaisuri. Dan ditambah Derham mengatakan mengenai hubungan Catherine dan Culpeper dan difitnah telah melakukan perjanjian pranikah. Akhirnya, Catherine secara resmi digulingkan pada 1541 dan ditahan di Sion Abbey, Middlesex bekas biara. Pada Desember 1541, Thomas Culpeper dan Francis Derham didakwa atas pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung, ditarik dan dipotong-potong. Kepala mereka kemudian ditancapkan di jembatan London. Sedangkan Catherine dihukum mati pada Februari 1542. Margaret of Valois, harga kebebasan. 2 kali menjadi ratu, pandai bermediasi, sandera yang berbahaya, dan musuh yang perlu dilenyapkan, Margaret adalah seorang Katolik yang berada di pucuk pimpinan negara Huguenot yang misinya adalah membawa perdamaian.
Lahir pada masa yang penuh gejolak dalam sejarah Perancis, Marguerite de Valois adalah anak keenam dari Raja Henry II dan Catherine de Medici. Marguerite memiliki reputasi yang tidak bermoral sebagai gundik. Gosip itu dipicu oleh saudara lelakinya Henry III. Henry III menuduhkan bahwa dia memiliki hubungan inses. Parasnya yang sangat menggoda dan menjadi kebanggaan keluarga, Marguerite tidak pernah patah arang untuk urusan hati. Dia membenci pernikahannya dengan Henry III of Navarre atau Henry keempat dari Prancis. Dan mereka berdua tidak memiliki kesetiaan satu sama lain. Sampai pada 1580, ketika Marguerite berumur 27 tahun, dia jatuh cinta pada Jacques Harlay, Seigneur de Champollion, matahari yang tampan. Setelah kepergok pihak istana, Marguerite pun diasingkan oleh suaminya sendiri dari Paris pada 1585. Dengan sikap yang tak menyesali perbuatannya, dia meninggalkan Henry II dan melakukan perjalanan dari kota ke kota bersama Harley. Sampai akhirnya ditangkap dan dipenjara di Kastil Assen, di mana ia menghabiskan 20 tahun hidupnya. Mary dari Rumania, ratu semua laki-laki. Mary adalah seorang wanita yang tegas dan cantik, memiliki rambut coklat dengan mata biru yang tajam. Orang-orang zamannya memanggilnya ratu semua lelaki. Putri Mary dari Edinburgh menikah dengan Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen pada 1892, seorang pewaris tahta Rumania. Saat menikah, Mary berumur 17 dan Ferdinand berumur 10 tahun lebih tua darinya. Mary tidak pernah mencintai Ferdinand, justru membenci suaminya itu. Selama hidupnya, ia memiliki 6 anak yang tidak semuanya berasal dari perkawinan dengan Ferdinand. Karena perilakunya ini, orang-orang tidak pernah berhenti bergosip tentang perselingkuhannya dengan utusan Jerman, anggota Polandia, dan bahkan politisi Rumania. Ferdinand sendiri sadar akan kecerobohannya, tetapi ia memilih untuk menutup mata karena terlanjur mencintai istrinya itu. Orang yang sangat dicintai Mary adalah Pangeran Barbus Terbe, seorang pria tampan yang memiliki mata coklat. Akibat perselingkuhan ini, diduga Mary memiliki anak yaitu Ileana dan Mercia karena keduanya mirip sekali dengan Stirbe. Anak laki-laki Mary, Charles II, mengasingkan Stirbe untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Dalam surat-surat Mary selama pengasingan Stirbe, dia mengaku putus asa, terus menangis dan patah hati. Sebagai balasan dari Stirbe, ia selalu menjawab surat-surat Mary dengan penuh gairah dan menuliskan ILYMM, I love you my Mary. Jadi itulah beberapa kisah perselingkuhan ratu-ratu yang ada di dunia. Bagaimana menurut sahabat kisah para ratu ini?